Halo, Joko Christian di sini dan pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang best practices pengembangan jaringan komputer. Mayoritas dari bisnis adalah skala kecil dan menengah yang memerlukan jaringan komputer dengan jumlah perangkat yang terbatas. Pada jaringan kecil umumnya memiliki jaringan yang sederhana dan dilengkapi dengan sebuah jalur tunggal ke internet seperti yang bisa terlihat pada layar di sini. Ada beberapa perangkat yang terhubung dengan satu sama lain dengan switch atau access point dan kemudian dihubungkan ke internet melalui sebuah router. Adapun manajemen jaringan kecil ini memerlukan skill dasar yang sama dengan jaringan yang lebih besar. Dan mayoritas pekerjaan terfokus pada maintenance dan troubleshooting dari sudut pandang durasi waktu pengerjaan. Ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan saat mendesain jaringan untuk organisasi. Salah satu pertimbangan yang paling utama diperhatikan adalah penentuan jenis dan tipe perangkat intermediate yang perlu digunakan. Selain dari perencanaan blueprint jaringan yang ingin dikembangkan. Jadi beberapa faktor yang harus diperhatikan sebelum kita menentukan perangkat jaringan yang akan digunakan adalah 1. Biaya dan TCO atau Total Cost of Ownership. 2. Kecepatan dan tipe port. 3. Modularitas atau skalabilitas. 4. Fitur OS, manajebilitas, dan layanan-layanan tambahan lainnya. Mari kita mulai dengan biaya dan TCO. Sudah jelas bahwa pendanaan berpengaruh terhadap fitur, kapabilitas, dan perangkat yang dibeli. Kunci utama adalah menemukan titik seimbang, di mana biaya dapat memenuhi budget dan fungsionalitas akhir yang diinginkan memenuhi kebutuhan pengguna. Tetapi, secara jangka panjang perlu dipertimbangkan juga total cost of ownership, di mana kita mendapatkan return on investment yang paling optimal untuk jangka panjang. Karena pembelian perangkat yang murah di awal tidak selalu TCO-nya menjadi lebih baik. Sebagai contoh, kalau kita membeli sebuah switch dengan jumlah port yang terlalu sedikit, itu mungkin tidak bisa mengakomodasi kebutuhan untuk persiapan ekspansi jaringan di masa depan yang dibutuhkan sehingga akibatnya harus beli switch lagi. Mungkin lebih baik kalau kita membeli switch dengan jumlah port yang lebih banyak di awal, karena dalam perencanaan memang sudah ada ekspansi di masa depan, sehingga tidak perlu membeli lagi. Berikutnya, kecepatan dan tipe port. Sesuaikan kebutuhan pengguna dengan kecepatan perangkat dan media yang akan digunakan. Saat ini, untuk kabel kecepatan 100 megabit per second sudah menjadi sebuah standar minimum. Kemudian disarankan untuk membeli atau mengimplementasikan gigabit Ethernet. Gigabit Ethernet ini 1 gigabit per second atau mungkin 2,5 gigabit dan 10 gigabit sesuai kebutuhan. Mulai dari gigabit Ethernet itu butuh kabel dengan kategori 6 ke atas, itu kabel UTP-nya. Sehingga memang ada investasi yang lebih tinggi di sini. Tetapi untuk keperluan khususnya untuk backbone ya, itu sangat disarankan untuk memiliki bandwidth yang lebih tinggi ketimbang 100 megabit per second. Gigabit sudah menjadi minimum untuk backbone-nya. Untuk wireless-nya sendiri, disarankan untuk membeli perangkat wireless yang certified Wi-Fi 6 atau Wi-Fi 7. Tidak disarankan untuk selalu membeli yang terbaru atau yang terbaik, tetapi juga tidak disarankan untuk membeli perangkat yang sudah berumur atau teknologi yang sudah berumur lebih dari 10 tahun karena kecepatan pertumbuhan dari evolusi teknologi konektivitas di jaringan komputer termasuk cepat. Modularitas dan skalabilitas. Tiap jaringan komputer pasti berkembang, meskipun kecepatan pengembangannya akan berbeda-beda sesuai dengan pertumbuhan dari organisasi. Perlu dipertimbangkan apakah diperlukan untuk membeli perangkat intermediate yang sifatnya modular. Sifat modular di sini contohnya adalah berupa kartu jaringan yang berupa mekanisme add-on atau tambahan yang bisa ditambah atau ditukar sesuai dengan kebutuhan. Seperti pada gambar di sini terlihat ada sebuah kartu jaringan add-on
Untuk router dengan tipe serial, jika diperlukan nanti bisa diganti dengan gigabit Ethernet atau yang lainnya, sesuai dengan kebutuhan skalabilitas di masa depan. Dan perangkat seperti switch mungkin perlu membeli yang mendukung switch mekanisme stackable yang sifatnya dalam tanda kutip bisa ditumpuk. Beberapa switch digabungkan menjadi satu untuk menjadi satu switch tunggal besar. Seperti pada gambar di sini, 4 switch, jika misalnya masing-masing 24 port, dapat digabungkan menjadi sebuah switch tunggal yang menjadi 96 port. Dan ini akan jauh lebih baik kinerjanya ketimbang merantaikan switch satu dengan switch yang lain menggunakan jalur port yang ada untuk host. Keempat, fitur OS, manajebilitas, dan service lain. Sebuah jaringan yang mudah di-maintain dengan manajebilitas yang baik akan memiliki tingkat respon error yang lebih baik, sehingga akan menurunkan waktu downtime jika ada masalah. Nah, fitur-fitur perangkat intermediate yang perlu dipertimbangkan terkait dengan ini adalah misalnya switch dengan dukungan layer 3 switching. Lalu NAT, fitur NAT, fitur DHCP yang mungkin dibutuhkan, fitur-fitur keamanan tambahan, baik itu proprietary atau kemudahan untuk menambahkan add-on, kemudahan untuk mengatur quality of service, dukungan untuk voice over internet protocol, dukungan untuk menggunakan daya atau memberikan catu daya kepada perangkat power over ethernet, ketersediaan graphical user interface, dan mungkin pertimbangan lain seperti paket maintenance dari vendor. Best practice pengalamatan yang dapat digunakan dalam jaringan skala kecil dan menengah adalah menggunakan pola yang menengah antara idealis dan pragmatis. Kenyataannya di lapangan, pragmatis ini maksudnya yang realistis saja ya, kita tidak harus membagi pengalamatan IP-nya sampai level yang paling ideal. Misalnya dengan subnet mask yang paling kecil sesuai dengan kebutuhan saat itu. Karena bisa saja ada perkembangan di masa depan atau penambahan di masa depan. Tapi juga tidak kita habiskan sebuah subnet besar hanya untuk diisi dengan beberapa host. Jadi ini mengambil titik tengahnya. Misalnya butuh 10 host, butuh 14 host, kita tidak hanya menyediakan pas-pas di kapasitas subnet 14 host, mungkin kita sediakan di 30 host jika memang memungkinkan. Jadi kita pertimbangkan kebutuhannya setidaknya untuk 1 tahun ke depan. Nah, si admin jaringan bisa menentukan perencanaan pengalamatan berdasarkan lokasi, fungsi, atau jenis perangkat, atau kombinasi dari semuanya. Kalau dikelompokkan berdasarkan lokasi, misalnya pada gambar sebelah kiri kita lihat di sini ada West Office, ada East Office berdasarkan barat timur ya, lokasi gedung atau sayap gedung. Lalu pengelompokan berdasarkan fungsi, mungkin ini misalnya fungsi sales dikelompokkan dalam satu jaringan, fungsi legal sendiri, fungsi HR sendiri, tapi secara lokasi mungkin tersebar. Lalu bisa juga kombinasi di antara keduanya. Karena misalnya server-servernya ada di 2 lokasi fisik yang berbeda atau sedikit berjauhan, tapi tetap dalam satu jaringan. Nah, ini sangat dinamis sesuai dengan kondisi di lapangan. Contoh topologi yang ada di gambar ini, misalnya untuk organisasi kecil dengan 3 departemen, masing-masing departemen kita berikan kapasitas 254 host dengan prefix line /24 di sini. Tiap subnet ini kemudian akan kita hubungkan ke router dan router yang akan memberikan konektivitas ke internet. Ya, fungsi NAT ditambahkan di sini. Tidak diperlukan layer 3 switching di sini karena sifatnya di sini hanya untuk user. Untuk host end usernya saja. Nah, ini adalah yang sederhana. Nah, dari mekanisme yang sederhana ini ada beberapa konvensi. Sebuah konvensi adalah sebuah kesepakatan tidak tertulis yang umumnya digunakan dan karena dianggap sebagai praktik lapangan yang baik ya. Biasanya adalah IP host pertama diberikan kepada gateway atau router. Jadi 1 dan 2 itu diberikan kepada router. Lalu untuk switch, biasanya untuk sebuah network switchnya mungkin switch manageable ya, yang memerlukan IP sekitar 2 IP, jadi sekitar IP dari 5 dan 6. Akses pointnya mungkin
diberikan beberapa sampai 6, servernya mungkin diberikan beberapa juga, perangkat jaringan seperti printer, perangkat VoIP untuk komunikasi, lalu ada wired device diberikan kurang lebih 60 dan wireless device kurang lebih 60 juga. Tapi tentu saja ini hanyalah sebuah konvensi, harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Berdasarkan pengalaman saya menemukan bahwa konvensi terkait penggunaan IP host pertama di router itu paling umum. Ada juga yang menggunakan IP host terakhir dari subnetnya untuk gateway. Boleh sih memakai di tengah-tengah, IP yang ada di tengah, tapi sangat tidak umum. Berfungsi dengan normal, tetap berfungsi dengan baik, tetapi tidak umum. Next, pertimbangkan juga untuk redundansi. Mempersiapkan redundansi itu penting untuk menjamin layanan yang continuous, tidak terputus. Nah, pada gambar kalian bisa melihat, misalnya kalau ada banyak servernya redundan dengan layanan yang sama, satu rusak bisa di take over dengan yang lain. Switch redundan, jika switch satu rusak, di take over sama yang lain. Jalur redundan, kabelnya ada banyak gitu ya, path menuju target akhirnya banyak, maka ada satu yang rusak, bisa di take over yang lain. Begitu juga dengan router yang redundan. Tapi redundansi ini meningkatkan kompleksitas cukup banyak, sehingga sisi user sih tidak mau tahu ya, tidak perlu mempertimbangkan ini ada berapa banyak redundan, mereka hanya ingin layanannya berjalan. Dari sisi adminnya itu harus memiliki keterampilan skill yang lebih tinggi. Juga dari sisi pembiayaan akan ada pembelian perangkat, pembelian media yang akan lebih banyak. Jadi seringkali manajemen tidak mau memberikan lampu hijau untuk terlalu banyak redundansi. Untuk konteks yang ini harus disesuaikan dengan proses bisnis dan kepentingan dari organisasi tadi. Jika organisasinya betul-betul memerlukan layanan jaringan, layanan sistem informasi berbasis jaringan yang tidak boleh terputus, maka redundansi adalah hal yang wajib, tidak boleh tidak. Tapi kalau sifatnya tidak time critical, artinya ada gangguan di sistem informasi selama beberapa jam tidak apa-apa, atau mungkin selama beberapa hari tidak apa-apa, ya mungkin pihak manajerial akan menyatakan bahwa redundansi akan menjadi opsi yang lebih rendah, prioritasnya lebih rendah. Berikutnya adalah juga tolong dipertimbangkan teknologi untuk voice dan video app untuk komunikasi di dalam organisasi. Ya, meskipun kita juga bisa menggunakan komunikasi jalur pribadi, misalnya dengan smartphone masing-masing, tapi memiliki infrastruktur yang mendukung komunikasi de facto antar unit, gitu ya, itu jauh lebih baik. Nah, itu harus dipertimbangkan dari awal. Misalnya perangkat switchnya mendukung VoIP, mendukung real-time application, komunikasi untuk video conference, katakanlah jika itu memerlukan jalur yang benar-benar secure atau kebutuhan khusus, misalnya pada lembaga negara yang sifatnya rahasia, bisa juga untuk mengimplementasikan model atau solusi dari vendor untuk video conference dengan perangkat dan protokol khusus. Next, QoS, Quality of Service, disarankan menggunakan pola prioritasi seperti pada gambar, di mana voice mendapatkan high priority, lalu lintas seperti mail, SMTP, dan sejenisnya, juga aplikasi atau sistem informasi mendapatkan medium priority, instant messaging dan web itu di normal priority, dan proses backup seperti FTP itu ada di low priority. Dengan mengatur prioritas nanti kita bisa memberikan layanan yang terbaik untuk masing-masing jenis layanan. Aspek manajemen administratif jaringan adalah hal yang normal dan sehat jika jaringan komputer bertumbuh, di mana dia harus scalable ya, meluas terus. Dan pasti di dalam masa hidup jaringan tersebut ada masalah kecil ataupun masalah besar. Nah, untuk mendukung pertumbuhan jaringan tersebut, maka sebuah subdepartemen jaringan, saya menyebutnya subdepartemen karena terkait dalam organisasi yang lebih besar, jaringan itu di bawah kontrol dari subdepartemen, di bawah departemen IT yang lebih besar. Nah,
Si subdepartemen jaringan harus memiliki kelengkapan elemen sebagai berikut. Ini dari sisi manajerialnya ya. Pertama, ada dokumen-dokumen perencanaan, kebijakan, dan aturan yang sudah ditetapkan dari unit yang lebih tinggi. Biasanya dari departemen IT yang lebih tinggi posisinya. Kemudian, si subdepartemen jaringan sendiri harus memiliki dokumentasi dan budget, dan memiliki traffic analysis. Kita akan bahas lebih mendalam. Pertama, dokumen perencanaan, kebijakan, dan aturan dari unit yang lebih tinggi. Ini khususnya dibuat oleh Departemen IT yang secara hierarkis di atas subdepartemen jaringan, yang akan meliputi, tergantung ukuran organisasinya ya. Pertama, blueprint teknologi informasi, yaitu rencana jangka panjang antara 5 bisa sampai 10 tahun, tapi umumnya berupa 5 tahunan. Blueprint teknologi ini akan memberikan arahan kebijakan bagaimana Departemen IT akan mengembangkan dan memberikan supportnya untuk mendukung visi misi organisasi. Kedua, penilaian dan pengukuran kualitas dan pemanfaatan sistem dan teknologi informasi pada organisasi. Pengukuran ini penting untuk mengetahui seberapa baiknya atau seberapa buruknya pemanfaatan dan penggunaan sistem informasinya, sehingga bisa diukur efektivitasnya. Ada beberapa metodologi yang bisa digunakan atau pendekatan yang digunakan, tidak dibahas di sini. Tapi yang jelas itu nanti akan melahirkan kebijakan-kebijakan dan aturan-aturan yang ditentukan untuk meningkatkan atau mencapai target yang diinginkan. Yang ketiga, rencana kerja, pembagian fungsi kerja, misalnya subdepartemen jaringan, kewenangannya ini, tanggung jawabnya ini. Subdepartemen bagian pengembangan aplikasi, kewenangannya ini, tanggung jawabnya ini, dan seterusnya. Lalu secara keseluruhan, disaster recovery planning. Apa yang harus dilakukan jika terjadi sebuah disaster, sebuah bencana, baik itu bencana fisik, buatan manusia, atau alam. Kelima adalah budget level departemen. Departemen IT punya budgeting untuk perencanaan setidaknya 1 tahun minimum. Lalu aturan dan kebijakan yang mencakup pembelian, pengadaan jasa, penggunaan, end user license agreement, standar operasi, dan dokumen manajerial lainnya. Ini kalau kita mau bicara di level yang lebih top, lebih atas. Kalau kita hanya bicarakan ruang lingkup yang lebih sempit, hanya jaringan IT-nya saja, jaringan komputernya saja ya, maka si unit jaringan komputernya ini, subdepartemen saya menyebutnya, yang dikepalai oleh network administrator atau sistem administrator, harus memiliki dokumentasi berikut. Pertama, topologi fisiknya. Dokumentasi topologi fisik dari jaringannya harus ada. Dokumentasi topologi logisnya. Bagaimana perangkat-perangkatnya terhubung, pengalamatannya, dan seterusnya. Daftar perangkat dan umurnya. Ini penting, ada kata-kata umur. Misalnya, mean time before failure-nya sebuah switch adalah 5 tahun, ya berarti pada tahun keempat itu sudah selayaknya ada cadangannya. Lalu budget level jaringan, ya saya mau merencanakan beli apa tahun depan, atau menggunakan untuk pelatihan apa, keuangannya harus ada. Berikutnya general log terkait masalah yang pernah muncul dan metode penanganannya. Ini supaya bisa menjadi dokumentasi juga, baik untuk pemecahan masalah di masa depan dan dokumentasi untuk landasan sebagai analisis pengembangan. Lalu kebijakan, aturan, kesepakatan yang diturunkan dari aturan yang lebih atas tentang pemanfaatan layanan jaringan. Tentu saja dengan persetujuan manajerial. Misalnya setiap karyawan harus menyetujui dan mengetahui bahwa penggunaan jaringan di kantor tidak boleh untuk layanan tipe A, B, C, D pada jam-jam sekian dan seterusnya. Ya. Lalu yang ketujuh adalah FAQ, Frequently Asked Question. Ini sebenarnya daftar pertanyaan atau kondisi yang sering terjadi di lapangan yang bisa dipelajari oleh user kalau mereka mengalami masalah dan dipergunakan oleh teknisi junior yang mungkin baru masuk, karena tidak terlepas dari sini sisi sumber daya manusia ada kemungkinan besar turnover, pergantian orang, dan ilmu yang ada dari staff yang lama itu harus tetap ditangkap, di-capture untuk bisa digunakan oleh staff yang baru. Yang ketiga, traffic analysis dan performa jaringan. Traffic analysis, kita menganalisa lalu lintas yang terjadi di jaringannya. Kemudian, kenapa kita melakukan ini? Kita melakukannya supaya kita bisa menentukan
baseline, ya, kondisi normal, kondisi awal kalau pemakaian jaringan sehari-hari itu seperti apa. Kita juga mengetahui karakteristik data yang lewat, supaya kita bisa mengetahui kalau terjadi kondisi abnormal. Misalnya terjadi sebuah serangan, loh kok request HTTP GET-nya tinggi sekali gitu, ini nggak normal. Dibandingkannya dengan apa ya? Dibandingkan dengan kondisi baseline-nya dari keseharian. Ini bisa di-capture di hari dan jam kerja selama periode tertentu, katakanlah selama 1 minggu atau 10 sampel, 10 hari gitu ya, mungkin lebih, atau dengan periode yang lebih panjang, lalu diambil rata-ratanya dan kita bisa melihat bahwa ada data baseline-nya. Nah, kalau ada serangan, kita bisa langsung membandingkan, oh ini terjadi serangan di sini. Lalu konfigurasi perangkat bisa disesuaikan dengan karakteristik jaringan. Kalau kita melihat, loh ternyata lalu lintas di jaringan kita itu banyak kan lalu lintas voice ya. Oh ya sudah, kalau gitu di QoS-nya kita atur lebih tinggi lagi supaya komunikasi lebih lancar lagi. Juga terkait dengan formulasi aturan dan kebijakannya yang lebih tepat sasaran. Dan terakhir, dengan data analisis itu kita bisa mengukur kinerja dari perangkat. Katakanlah kita mengganti perangkat dengan yang lebih baru, kita bisa memiliki data-data yang menyatakan bahwa perangkat ini lebih baik, lebih buruk, atau mungkin konfigurasinya masih bisa diperbaiki gitu ya. Terkait dengan sistem dan efektivitasnya. Juga efektivitas sumber daya manusianya bisa diukur. Di sini tim jaringannya apakah sudah cukup efektif atau tidak ya. Dengan membandingkan data-data baseline dengan data-data di masa depan. Oke, traffic analysis itu bisa dilakukan dengan mekanisme protokol analisis atau analisis data penggunaan jaringan pegawai. Kalau kita mau protokol analisis, contohnya kita pakai Wireshark. Dengan Wireshark, kita bisa melihat lalu lintas seperti pada gambar di sini. Kita capture misalnya lalu lintas yang ada di routernya, lalu kita lihat, hey, ternyata ya lalu lintas IP versi 6-nya negligible, hampir tidak ada gitu kan. Lalu IP versi 4 yang mayoritas. Dari IP versi 4 nih ternyata user datagram protokol 47%, ternyata TCP 50% gitu ya. Dan berikutnya protokol-protokol yang lain. Dari informasi ini kita bisa memformulasikan nanti tweaking konfigurasi yang disesuaikan dengan karakteristik dari lalu lintas di jaringan kita. Kita juga bisa menganalisis penggunaan jaringan oleh pegawai. Kalau per tiap unit misalnya di Windows, kita bisa saja melihat data dari usage detailsnya. Misalnya di sini WiFi terlihat di gambar sebelah kanan, dia menggunakan VPN agent dalam durasi tertentu 4 GB, sistem Tortoise 3 GB, Chrome 1,45 GB dan seterusnya. Contoh yang di sebelah kiri di sini adalah analisis untuk aplikasi tertinggi yang dipakai, ketahuan misalnya lalu lintas IMAP, lalu lintas SNMP, lalu lintas chat, lalu lintas DNS dan seterusnya, dan lalu lintas web di sini yang paling besar misalnya 76%. Jadi kita bisa lihat trennya dan pemakaiannya seperti apa. Nah, beberapa tool yang bisa dipakai, ini tidak mengiklankan, hanya mendaftarkan saja, seperti Network Bandwidth Analyzer Pack, NetFlow Traffic Analyzer, PRTG, NTOP-NG, Bandwidth D, dan beberapa software lain. Kalau di Linux kita bisa compile sendiri, bikin script sendiri, gabung-gabungin dengan open source. Zabbix, Nagios, Kagti, PRTG bisa dipakai ya. Oke, kurang lebih pembahasan kali ini yaitu best practice pengembangan dan desain jaringan komputer pada organisasi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Saya Joko Christian, undur diri. Bye-bye.